warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Magetan. Saat ini saya bersama Ibu Desi Mariana SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 2. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Desi, maaf ya hari ini saya mengambil waktunya sebentar. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu Desi. Sebelum nanti saya akan observasi pembelajaran di kelas atau di tempatnya saya akan masuk ke kelas. Nah, kegiatan supervisi ini sendiri bertujuan untuk membantu Bu Desi untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Bu Desi atau kompetensi Bu Desi yang tentunya terkait dengan pelajaran. Nah, baik, sedangkan kegiatan praobservasi yang kita kali ini dilakukan itu bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Desi dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira nih Bu Desi, dalam kegiatan observasi nanti, apa sih yang kita Ibu harapkan? Yang saya harapkan nantinya kita bisa diskusi, kita bisa berbagi informasi, sehingga nantinya pembelajaran di dalam kelas akan menjadi lebih baik lagi. Jadi yang berisi harapan itu kita bisa berbagi informasi atau pengalaman mungkin ya kita pembelajaran. Semoga aja saya bisa membantu Bu Desi ya Bu Desi ya. Jadi kira-kira kapan nih Bu Desi saya bisa melakukan supervisi di kelasnya Bu Desi? Untuk waktunya sepertinya hari Kamis ya Bu ya? Ya boleh hari Kamis berarti ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira nanti Ibu akan mengajarkan mata pelajaran apa? Untuk mata pelajarannya sendiri itu IPAS, kontennya itu mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira Bu Desi dari pembelajaran ini tujuan pembelajaran apa yang akan kita Tujuan pembelajaran pada hari Kamis itu yang saya harapkan siswa dapat menyebutkan nama-nama organ pencernaan pada manusia dan juga menjelaskan fungsi dari organ pencernaan pada manusia. baik Bu Desi. Nah, kira-kira dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti Bu Desi, area pengembangan yang akan menjadi fokusnya Bu Desi apa? Area pengembangan yang akan saya fokuskan ialah pembelajaran metode diferensiasi, di mana diferensiasinya itu terdiri dari konten, lalu proses, dan juga produk seperti itu. Baik, nah untuk dapat mengenalkan pembelajaran diferensiasi yang tadi disampaikan, kira-kira ada nggak strategi yang akan diterapkan? Pembelajaran berdiferensiasi itu kan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan ialah pastinya membagi setiap kelompok berdasarkan gaya belajarnya, gaya audio, visual maupun kinestetik. Setelah itu saya akan menyiapkan konten atau materi ajarnya berupa poster, lalu ada juga torso dan juga ada video seperti itu. Saya juga membuat LKPD di mana nantinya akan saya bagikan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi. Adapun strateginya yaitu saya menggunakan cooperative learning dengan metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, dan juga pengamatan seperti itu. Baik Bu Desi. Nah, kira-kira ada nggak media yang akan digunakan? Ya, ada beberapa media yang akan saya gunakan pada hari Kamis seperti kertas lipat, lalu karton, spidol, pensil warna, dan masih banyak lagi seperti itu. Karena yang saya harapkan nantinya siswa bisa menghasilkan produk dengan karya yang berbeda. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu Desi pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas Bu Desi ya Bu. Saya akan melaksanakan di kelasnya Bu Desi akan melakukan kelas. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi percakapan para observasi saya dengan Ibu Desi Mariana SPD. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 2. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada yang lupa Ibu?
ketiganya dipimpin oleh leader kita hari ini yaitu Romi. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau tanya, siapa yang tadi pagi sarapan di rumahnya cuma teman? Nggak ada yang bisa sarapan. Sarapan apa tadi pagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Apa lagi? Oke, itu aku pengen nanya. Kalau misalnya kita mau makan, apa langkah yang pertama kita lakukan? Makanya gimana cara makan kalian? Coba bagian tubuh mana yang pertama kali kita gunakan ketika kita makan? Oke, ketika kita makan makanan ke dalam mulut, apa yang pertama kali dilakukan di dalam mulut? Ikuti. Gimana mulanya? Kira-kira kalau habis dikunyah, makanan itu masih ada di sini, hilang atau kemana? Hilangnya kira-kira kemana? Oke, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita ngemil, kemana sih sebenarnya makanan itu? Oke, ibu jangan bawa snack hari ini, bawa semua? Coba cuma snacknya. Oke, sekarang kita buka snacknya bareng-bareng. Kalau makan kita berdoa dulu ya. Berdoanya siapa yang mau pimpin doanya? Sebelum makan, silakan dimakan, dikunyah secara perlahan. Nah, sekarang juga masukkan ke dalam mulut. Masukkan ke dalam mulut. Nah, dikunyah. Dikunyah. Dikunyah snacknya dilipat kembali dan
menyimak. Tangan sudah bebas dari majalah. Oke, ingat kembali. Kamu konsentrasi. Oke, ibu ingatkan kembali. Kita akan belajar tentang organ pencernaan. Apa saja sih organ pencernaan yang ada di dalam badan kita? Dari yang satu itu apa aja? Terus yang kedua fungsinya apa? Kita harus tahu fungsi mulut itu untuk apa, fungsi kita untuk apa, fungsi kerongkongan itu untuk apa. Masih ingat nggak? Kemarin kan kita sudah belajar mengenai lagu organ pencernaan. Silakan dibuka dulu bukunya, kita dulu. Organ pencernaan. Oke, sekarang Ibu akan bagikan KPD atau lembar kerja yang harus kita semua kerjakan. Satu kelompok itu dapatnya satu. Jadi, Wah, di dalamnya mah ada 3 lembar ya. Oke, perhatikan Ibu. Tepuk konsentrasi. Nah, perhatikan saya. Perhatikan. Lihat kertas yang Ibu bagikan itu ada halaman ini enggak? Lihat, yang pertama itu ada kelompok. Ibu ingatkan, ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Nanti kita akan diisi di sini. Lalu anggota ini bisa kelompok 1 ada kainan, ada silakan ditulis dulu nomor kelompok dan nomor kelompok tulis sampai mudah mundur. Jangan dilempar. Dia halaman 2 ada namanya kelompok. Nanti kamu bisa lihat.
video. Nanti menjawab soal ini kalian lihat sambil dengarkan dari video. Bisa dulu apa tadi di sini ya? Terus untuk menjawab soal kalian harus berteliti dalamnya. Jadi nanti lihat tuh ada apa? Lihat jawabannya ada di sini ya. Tuh,
Diam semua. Udah, perhatikan. Kelompok darah kita mau maju. Udah. Udah, perhatikan. Sekarang saatnya kita akan menampilkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kelompok yang pertama yang akan memaparkan hasil diskusinya yaitu kelompoknya. Dan silakan kelompok dari kita untuk maju. Dah, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tindak Perkenalkan, saya Sakin, Deden, Meta, Pipa, Agam, Adwa, Putra akan presentasikan solusi penyempurnaan yang pertama melalui pengalaman. Kami sepanjang yang ketiga, aku akan harus dapat menentukan solusi menjalankan perusahaan makanan. Kami dari kelompok 3 mengenai tepuk organ pencernaan. Tepuk organ pencernaan. Pertama, makanan masuk mulut. Kedua, memanah lambung. Ketiga, urat halus masuk ke usus besar. Yang terakhir menuju anus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tahu.
Yang kedua, pengetahuan pada sifat pencernaan manusia adalah untuk menelan makanan dan mencegah benda asing tidak ke lambung. Yang ketiga, lambung. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan usus yang baik. Yang keempat, usus halus berjenis besar. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, fungsi anis yang satu lagi kelompoknya. Oke, tadi yang sudah memaparkan hasil diskusinya ada kelompok Graneta dan ada kelompoknya Kaira. Lalu selanjutnya yang akan memaparkan hasil diskusinya dari kelompoknya Hana. Kelompok Hana dipersilakan. Kalau ngomong saya anak dua sama saya ada Julia, Habibi, Aidan, Bilal, dan Abdian. Proses pencernaan yang pertama di dalam mulut untuk mengunyah dan memproses makanan secara fisiologis dan menyalurkan makanan ke lambung. Yang kedua, mengeluarkan makanan dari mulut ke lambung dan memasukkan darah ke sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan yang terakhir
hari ini telah selesai. Silakan menunya dibereskan. Hasil karyanya silakan diberikan kepada ibu untuk diinjilan. Hasil karyanya siap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan percakapan masa observasi bersama saya Fitri Lestari MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Lembang, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya masih bersama Ibu Desi Mariani SPD. Beliau adalah guru kelas 5 yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Edi Odiana SPD. Beliau adalah pengajar praktik saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat terus ya Bapak Ibu ya. Baik, maaf nih Bu Desi, saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi ganggu terus ya Bu Desi. Baik gini Bu Desi, hari ini kan kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Desi. Nah, pada kegiatan hari ini kita mengonsumsi terkait dari yang telah dilaksanakan kemarin ya Bu. Tentunya dengan tujuan saya ingin melihat sejauh mana tercapaian dari area pengembangan yang menjadi fokus Ibu dalam pembelajaran kemarin. Baik Bu Desi, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu saat saya observasi kemarin? Awalnya itu ketika proses observasi kemarin gugup ya Bu ya pastinya ya. Terus takut salah juga karena ini pengalaman pertama. Tapi alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar dan baik seperti itu. Baik, alhamdulillah berarti Bu Desi bisa mengatasi rasa gugupnya ya Bu, sehingga pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Baik, Bu Desi bisa dijelaskan kembali nih terkait area pengembangan yang menjadi fokus Ibu dalam pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Oke, untuk area pengembangan yang menjadi fokus saya itu pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan juga produk seperti itu. Baik, nah kira-kira Bu, tahapan atau langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin? Oke, jadi kan yang menjadi fokus saya kan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, produk, dan juga prosesnya seperti itu. Tahapan yang paling utama, yang pertama yang saya lakukan yang pastinya ialah membuat modul ajar yang membuat pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada gaya belajar, ada audio, visual, dan juga kinestetik. Lalu selain itu, saya juga membuat LKPD yang dimana LKPD tersebut diberikan kepada siswa untuk proses diskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil diskusinya itu berupa karya sesuai dengan apa yang mereka minati. Gitu. Untuk strateginya sendiri, saya menggunakan cooperative learning dengan metodenya yaitu diskusi, pengamatan, dan juga tanya jawab dengan siswa seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan yang direncanakan Bu ya, yang meliputi membuat modul ajar, yang berdiferensiasi ya Bu ya, kemudian memberikan LKPD kepada murid yang untuk kerja secara kelompok. Selain itu juga Ibu memberi kesempatan kepada murid-murid Ibu untuk membuat produk atau karya yang mereka minati begitu ya Bu ya. Ibu juga telah menerapkan strategi pembelajaran yang beragam ya Bu ya, ada learning, ada metode diskusi dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, sejauh mana nih ketercapaian area pengembangan nih pada pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Secara keseluruhan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu telah sesuai dengan tahapan dan strategi yang saya rancang. Namun meskipun demikian nggak bisa saya pungkiri ya Bu, saya menemukan beberapa kendala dari proses pembelajaran kemarin seperti itu. Jadi Bu Desi masih menemui kendala yang pada beberapa pembelajaran kemarin. Nah, bisa dijelaskan Bu Desi kendalanya apa saja yang dihadapi itu? Oke, untuk yang pertama kendala yang saya temukan ialah ketika pengkondisian murid karena untuk kelas 5 ini ada 40 orang siswa sehingga saya mengalami kesulitan pengkondisian untuk setiap kelompoknya seperti itu. Yang kedua, ketika kegiatan diskusi karena dalam setiap kelompok itu cukup banyak, jadi ada siswa yang pasif seperti itu. Dan yang terakhir kendalanya ketika proses pemaparan
percaya diri seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari pengamat itu tadi bahwasannya proses pembelajaran yang kemarin itu masih terkendala ya Bu ya, terutama karena jumlah siswa terlalu banyak ya Bu, sehingga siswa itu kurang memanfaatkan konten atau materi yang Ibu sediakan. Kemudian juga terlihat ada siswa yang masih belum terlibat aktif ya Bu dalam pembelajaran. Mereka seakan-akan seperti mengandalkan temannya begitu ya Bu ya, jadi dia cenderung pasif seperti itu. Dan juga ketika kegiatan presentasi, Ibu melihat bahwasanya begitu kurang pede, kurang percaya diri, atau masih malu-malu begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu apa sih yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi kendala tadi itu? Oke, sebenarnya sampai saat ini saya masih memikirkan solusi daripada kendala-kendala yang saya temukan pada proses pembelajaran kemarin. Mungkin untuk solusinya yang saat ini akan saya lakukan yang pertama ialah ketika pengkondisian kelompok. Jadi untuk pengelompokan sendiri saya akan lebih memperhatikan jumlah siswanya seperti itu. Lalu yang kedua saya akan membiasakan siswa untuk lebih sering tampil di depan, untuk lebih sering presentasi, sehingga saya harapkan nanti siswa menjadi lebih terbiasa dan bisa lebih percaya diri seperti itu. Baik, jadi Ibu akan melakukan tindakan misalnya dengan memperhatikan jumlah murid di setiap kelompoknya Bu ya, agar si setiap murid itu bisa memanfaatkan konten yang disediakan secara maksimal dan efektif begitu ya Bu ya. Dan juga mungkin Ibu nanti akan lebih menggali lagi ya Bu ya kebutuhan mereka tuh apa, sehingga nanti mereka akan merasa bahwa saya tuh inginnya begini Bu, jadi saya lebih semangat dalam begini Bu ketika begini saya seperti itu ya Bu ya. Dan juga nanti Ibu akan membiasakan anak mungkin yang ada modal untuk berbicara, dia akan lebih pede lagi dengan memberikan kesempatan dia untuk lebih tampil lagi di depan untuk presentasi kelompok itu ya. Dan Ibu kira-kira nih Bu kapan Ibu akan merealisasikan rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana perbaikan itu sepertinya dalam waktu dekat ya Bu akan saya laksanakan sepertinya di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, baik itu semoga apa yang tadi Ibu temukan kendala kekurangannya itu menjadi bahan refleksi Ibu untuk memperbaiki kekurangan Ibu supaya Ibu lebih meningkatkan lagi kompetensi Ibu tentunya dalam memberikan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, yang menyenangkan, yang betul-betul melihat kebutuhan murid sehingga murid itu bisa menikmati dan aktif dalam pembelajaran Ibu ya. Baik Ibu mungkin sampai di sini saja ya Bu ya dengan percakapan kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya, dan saya berharap nih semoga Ibu dapat segera merealisasikan rencana Ibu tadi dan tentunya sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu.